Definisi konsep belajar peserta didik. Belajar dalam artian luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuai hal yang bersifat sementara. Sebagian hasil dari terbentuknya respon utama. Belajar menurut pandangan Skinner adalah kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar, baik konsekuensinya sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman. Selanjutnya, ciri-ciri konsep belajar peserta didik. Jadi setiap perbuatan belajar mempunyai sesuai dengan sudut pandang para ahli. Oleh karena itu, ahli psikologi membedakan perbuatan belajar menjadi beberapa jenis menurut ciri masing-masing. Yang pertama, belajar abstrak. Yang kedua, belajar keterampilan. Ketiga, belajar sosial. Keempat, belajar memecah masalah. Kelima, belajar rasional. Keenam, belajar kebiasaan. Ketujuh, belajar apresiasi. Dan ke-8, belajar pengetahuan. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Anissa. C. Prinsip belajar peserta didik. Prinsip dari kata prinsipia berarti permulaan, titik awal yang darinya lahir hal-hal tertentu. Prinsip dapat juga diartikan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang relatif berlaku yaitu 1. Perhatian dan motivasi. 2. Aktifat. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. 7. Berbeda dengan individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua aktivitas, yang ketiga individualitas, yang keempat integritas, yang terakhir kesimpulan. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Pendidikan merupakan salah satu andalan suatu bangsa untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Saya bertanya ya baik kepada bagaimana
bagaimana apabila peserta didik tidak mampu melakukan pembelajaran abstrak, contoh seperti matematika, dan bagaimana solusinya? Oke, terima kasih. Dari makalah yang gua ambil, gua nanya gua saya. Saya nanya, sebagai ini selalu membangun proses pembelajaran agar sesuai dengan kondisi dan zaman sekarang. Pertanyaannya, tuntutan seperti apa sih yang dimaksud dalam makalah tersebut di latar belakang? Paragraf kedua. Dan berikan contoh satu. Jika dilihat dengan sekarang kegiatan pekerjaan seperti apa yang mampu membekali terlibat di dalam menghadapi tantangan di masa depan yang sama terhadap tantangan era globalisasi. Ganti Naji. Oh iya, nanti ya bro. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan. Jawabannya hanya mempunyai skill saja tidak harus mempunyai latar belakang pendidikan yang baik di era modern. Menguasai dan mengoperasikan perangkat digital tersebut serta mempunyai jiwa seorang pendidik yang dalam berjuang demi pencapaian anak bangsa. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan. Hal tersebut tentu saja menurut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dikatakan aktivitas apabila seluruh peserta didik terlebih cepat, aktif, baik teknikal, fisik maupun sosialnya. Bagaimana sebenarnya? Tidak seenaknya memberikan model belajar tanpa adanya
Setelah itu kami beberapa selesai yang bertanya, adakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu konsep belajar peserta didik ketika ada tolong jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trenya Baik ingin bertanya konsep belajar seperti apa yang baik untuk diterapkan dalam pendidikan saat ini. Terima kasih. Konsep belajar seperti apa yang baik untuk diterapkan dalam pendidikan saat ini? Konsep belajar yang baik, konsep merdeka belajar ini menuju konsep belajar yang baik, yaitu adanya kemerdekaan selama belajar. Mengatakan kemerdekaan dalam belajar berarti punya kewenangan mengatur sendiri tanggung jawab dalam belajar. Konsep belajar yang baik itu belajar secara mempunyai kemauan dan kemauan. Memiliki demokrasi dan tersedia seperti bergerak dan politik bangsa. Baik, itu saja presentasi dari kami.